Pemerintah kabarnya menargetkan Golden Visa dapat terbit pada akhir Juni 2023. Pihak imigrasi tengah mengejar perubahan peraturan pemerintah nomor 31 tahun 2013 tentang keimigrasian. Golden Visa merupakan produk keimigrasian yang diberikan kepada warga negara asing untuk masuk dan tinggal di wilayah Indonesia dengan masa tinggal 5-10 tahun. Ada 10 jenis Golden Visa. Persyaratan dan kebutuhan data pendukung berdasarkan tipe diantaranya. Investor per orang mendirikan perusahaan dan investor perorangan tidak mendirikan perusahaan. Kemudian investor perusahaan, diaspora WNA ex WNI, diaspora WNA keturunan WNI, rumah kedua, global talent, personage, silver hair, dan digital nomad. Dari segi biaya Golden Visa di Indonesia lebih terjangkau jika dibandingkan dengan negara lain. Rencananya pembuatan Golden Visa berkisar antara 6 juta rupiah sampai dengan 19 juta rupiah. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam One on One. Karena durasinya terbatas, kita langsung saja begitu ya Pak ya, lanjutkan dialog kita pada malam hari ini. Tadi bicara mengenai pekerja migran, kemudian juga kita mencegah TPPO, TPPM, dan tentunya ya concern lain begitu terkait dengan warga negara asing yang harus kita sort lagi biar kita meminimalisir tindak-tindak pidana yang terjadi terutama di tempat-tempat wisata di Indonesia. Bapak, kira-kira sekarang prioritasnya apa dari Dirjen Imigrasi? Sekarang saya Golden Visa ini lagi kejar tayang. Jadi kenapa? Karena Golden Visa ini penting untuk Indonesia dalam menarik travelers, good quality traveler. Karena mereka akan investasi, mereka akan melakukan kontribusi terhadap ekonomi Indonesia, baik itu dari sisi uang maupun juga dari sisi human capitalnya. Jadi seperti orang-orang yang memang memiliki kemampuan yang baik. Nah, ini kan harus diatur detail. Dan ini kan nuansa ekonominya atau bisnisnya besar. Ya, yang dalam persyaratan itu harus mencerminkan. Kalau tidak, maka akan kejadian seperti visa investasi yang lama. Ya, kenapa? Visa investasi yang lama, visa investor, itu syaratnya terlalu rendah. Ya, cuman 1 miliar. Ini kan kelasnya UMKM. Ribut lah kalau kelasnya UMKM di Indonesia. Yang mau jadi bisnis UMKM kan banyak, gitu kan? Ya kita pilih yang gede. Makanya di dalam Golden Visa itu, kalau perusahaan yang mengajukan itu syaratnya sampai 50 juta dolar. Gitu. Jadi bukan ecek-ecek dan itu harus dibuktikan. Ya, dibuktikannya apa? Namanya investor, dia pasti harus punya perusahaan induk kan, betul aja. Kalau tidak punya perusahaan induk, dia mau bawa duit misalnya 100 juta dolar atau 1,5 T, itu dari mana duitnya, ya kan? Nah, kalau kamu memang punya itu, sekarang mana audit reportnya, ya, yang dari reputable auditor firm, ya. Nah, terus kemudian dari situ itu sangat teknis bisnis. Nah, ini saya lagi proses mengedukasi juga teman-teman di imigrasi. Nanti ketika ada persyaratan-persyaratan itu masuk, kita menyikapinya seperti apa. Nah, hal-hal semacam itu. Karena ada 10 jenis di dalam Golden Visa itu sendiri. Termasuk ada Silver Hair Visa untuk retirement. Orang yang sudah tua, Jepang kan umurnya panjang-panjang, ya. Orang Eropa umurnya panjang-panjang. Sementara dia 60 atau 65 sudah retire. Ya. Nah, mereka kan juga pengen sekalian liburan, ya, menikmati masa tua, ya, di Indonesia, nggak apa-apa. As long as spendingnya bagus, atau juga udah tua juga nggak mungkin, agak tipis kemungkinan kriminal, ya kan? Jarang terjadi. Ya. Nah, ini kita kasih persyaratan juga gitu. Tetapi memang kalau yang itu tidak bisa lama. Yang bisa dapat 5-10 tahun itu hanya yang memang produktif, ya, investasinya jelas, ya. Perorangan pun kita tampung. Ya, kayak misalnya dia membeli obligasi pemerintah, ya, kan obligasi pemerintah tuh
Ada yang tidak rupiah loh, ada yang dolar juga. Banyak orang nggak tahu. Jadi beli yang dolar. Nah kan cadangan devisa dolar kita juga semakin meningkat. Udah gitu ada diaspora visa. Itu kan menarik. Nah ini yang lagi saya bangun, mudah-mudahan ini kelar nih akhir bulan ini. Ya, peraturannya at least kelar. Deadline-nya sampai akhir bulan ini ya Bapak ya. Pekerjaannya banyak Bapak. Kalau misalnya kita bicara mengenai usia produktif, bagi waktunya gimana Bapak? Misalnya kalau misalnya Gen Z sekarang kan milenial susah bagi waktu gitu, mental health saya terganggu. Harus healing. Harus healing. Tapi kayaknya nggak sempat healing Bapak. Pekerjaannya rumahnya banyak. Ya, Pak, olahraga yang penting saya sempatkan. Ya, karena di usia di atas 40 itu ambang batas gaya hidup yang akan berpengaruh kepada kesehatan di usia di atas 50. Makanya saya rutin olahraga pagi segala macam yang harus dilakukan sebelum ke kantor, walaupun jam 7 udah di kantor. Guys, tolong ya diingat tuh Bapak Silmi aja masih sempat olahraga, masa kita nggak sempat? Ya, 40 menit minimal. Jangan olahraga setengah jam tuh kurang, minimal 45 menit. 40 lah. Oke. Sama keluarga juga. Kalau kemarin sih ngelihat sempat viral Bapak nonton Indonesia versus Argentina di GBK. Sama putri Bapak ya. Iya, jadi memang kalau sama anak yang pertama saya suka olahraga bareng, main bola ya. Kalau sama yang nomor 3, 4 karena masih kecil-kecil nih, masih SMA mau kuliah gitu, ya kayak misalnya datang ke festival musik kemarin Java Jazz bareng gitu ya, terus kemudian nonton bola gitu, karena pingin ngerasain yang paling kecil nih nonton di stadion, ya. Terus lawannya Argentina, tertarik ya udah. Padahal sebenarnya pingin nontonnya sama yang pertama, tapi yang pertama belum selesai kerja, akhirnya saya ajak yang terakhir. Oke, gitu. tapi menikmati dan maksudnya tetap harus membuat sebuah spare waktu begitu ya untuk keluarga. Ya, itu memang harus balance ya. Kan kita semua itu kan tidak ada yang sempurna, ya kan, kesempurnaan milik yang Maha Kuasa, ya. Jadi ya sebisa mungkin kita harus membagi lah, ya, waktu buat diri sendiri, buat kerja, buat keluarga, anak-anak, semua nih mesti balance gitu. Bahkan nyari sekolah pun saya yang nemenin gitu, karena ya kalau masalah anak nih kan kita harus memberikan juga yang terbaik gitu ya, supaya mereka bisa juga mandiri nantinya. Gitu. Ada keinginan untuk para putra-putri mengikuti jejak Bapak? Saya bebaskan, tetapi dengan saya memberikan exposure. Ya, misalnya kayak magang gitu, saya upayakan supaya mereka magang. Bahkan yang pertama itu sempat magang di restoran, ya, sebagai waiters, sebagai bartender, sebagai pelayan atau di dapur. Dia biar ngerasain, karena dia mau. Benar, dan belajar untuk bagaimana berinteraksi sama orang, berbagai macam orang ya. Ini juga yang Bapak alami kan gitu di Dirjen Imigrasi, ketemu banyak orang, warga negara asing maupun WNI gitu dengan karakter yang berbeda-beda begitu. Ini yang akan Bapak terapkan. Ya, itu buat anak muda itu kan harus mandiri. Untuk mandiri itu dia harus mengetahui exposure, baik yang positif maupun yang negatif. Gitu. Jadi ya kita bebasin, tapi juga terkontrol, tetapi bisa mendapatkan essence daripada hidup itu bagaimana. Oke, mungkin terakhir Bapak sebagai closing statement sekaligus ya gitu. Apalagi buat anak-anak muda sih Pak yang masih pengen punya mimpi begitu, ketika kita pengen, saya sih udah nggak muda lagi sih Pak, tapi masih pengen gitu, maksudnya jalan-jalan, kemudian bagaimana kita melihat bagaimana proses keluar masuknya warga negara, baik Indonesia ke luar negeri, terus kemudian kembali lagi dari Dirjen Imigrasi sendiri Bapak dan juga perspektif Bapak sebagai Dirjen. Kalau saya ngelihatnya gini, anak-anak muda sekarang itu kan senang experience. Artinya kan mereka lebih mengapresiasi satu hal yang dirasakan. Ya. Artinya kan mereka ingin happy. Ya. Dan saya rasa itu hal yang baik. Ya. Tetapi jangan lupa, untuk supaya bisa menjaga, maintain gaya hidup yang seperti itu kan harus produktif. Yes. Nah, untuk produktif itu kan ada syarat. Ya. Kalau saya melihat syarat untuk bisa sukses, produktif dulu itu adalah
balance dalam hal olahraga dan makan. Ya. Saya olahraga oke, makan yang agak susah, kebanyakan undangan makan ya. Godaan, Pak. Cuman harusnya itu harus dijaga ya. Dan serta waktu itu kita optimalkan, istirahat juga harus cukup ya. Makanya harus produktif. Kemudian yang berikutnya untuk kemudian menjadi sukses, ini anak muda ini kan sekarang pinginnya instan ya. Sementara banyak hal tidak instan. Kayak misalnya networking, ya, itu kan tidak bisa instan, tetapi harus dimulai. Makanya saya tidak bosan kalau setiap kegiatan itu saya harus bilang bahwa ya kalau kita ya think big, mau punya cita-cita besar, is okay, bagus, ya think big. Tetapi start small, jangan punya mimpi tapi tidak pinginnya mulainya besar gitu. Mulai ya, terus do now, jangan tunda, jangan kebanyakan mikir, do now, lakukan sekarang. Nanti akan mendapatkan manfaat gitu untuk kita tahu bahwa apa yang kita lakukan benar atau salah gitu. Kalau cuma nunggu nanti akhirnya udah keburu waktunya habis, umurnya udah keburu tua, udah nggak tahan banting lagi. Mumpung masih muda tahan banting kan, hajar. Gitu. Benar. Do now, step by step, baru nanti kita start small, think big. Interesting. Ini sih yang mungkin kadang-kadang sebenarnya kita tahu, cuma kita suka lupa ya Bapak ya. Harus didorong. Dan diingatkan kembali gitu oleh orang-orang seperti sosok-sosok seperti Pak Silmi Karim. Sehat selalu Pak Silmi. Terima kasih sekali atas insight-nya pada malam hari ini, dan tentunya saya harap juga penonton akan ter-enlight begitu terkait dengan aturan, tidak hanya aturan tapi juga sosok Bapak. Dan demikian pemirsa, One on One berakhir. Saya Fani Maniar, kita ketemu lagi di lain kesempatan di episode One on One berikutnya. Selamat malam, terima kasih, sampai jumpa.